Shalom, pagi bersama kedekatan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh menaikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, kami percaya firman-Mu menjadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, urapi kami juga yang mendengarkannya, dan lebihkan hati kami sehingga putih firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Galatia pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 2 ayat pertama sampai ayat 10. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus untuk bawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kedatiku Titus yang bersama-sama dengan aku ada seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menimbul ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Tapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang diangkat terpana itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpana itu dia merasakan sesuatu yang lain kepadaku. Tapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan berita Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan pada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan padaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia-Nya dengan Prabu, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai seorang guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukan. Puji Tuhan. Kita lihat bagaimana panggilan Paulus dengan panggilan Petrus. Ternyata Petrus dipanggil untuk menyampaikan berita kepada orang yang bersunat. Tetapi bagi Paulus, dia dipanggil Tuhan untuk melayan bagi orang yang tidak bersunat atau orang kafir. Di sini kita lihat pada firman Allah pada ayat yang ke-7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan berita Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kata Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Paulus dengan kepercayaan yang diberikan kepada Petrus beda. Petrus dipakai Tuhan, dipercayakan untuk menyampaikan tentang berita Injil kepada orang yang bersunat. Tapi pada Paulus dipercayakan untuk menyampaikan berita kepada orang yang tidak bersunat atau bangsa kafir. Siapakah orang yang tidak bersunat? Itulah bangsa kafir, itulah saudara saya.
Kita adalah bagikan mendapat kemurahan dari Tuhan. Kita orang yang tidak bersunat belum mendapat berita tentang keselamatan. Supaya mereka boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dan kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan firman adalah sunat yang Tuhan mau, sunat hati. Hati kita ada tanda darah. Hati kita ada tanda darah Kristus, itu yang utama, bukan sunat secara lahiriah. Maka Paulus menyampaikan berita tentang keselamatan bukan saja untuk Petrus menyampaikan untuk orang yang bersunat, tapi dia hanya mereka menyampaikan berita kepada orang yang tidak bersunat. Dan kita tahu bahwa orang yang tidak bersunat kita bangsa kafir. Siapa kata saudara kami orang Israel? Tidak, kita adalah bangsa kafir yang tidak bersunat. Tetapi kita kalau mendapat berita, boleh dengar kabar keselamatan melalui seseorang hamba Allah saat itu oleh Paulus, ini sekarang kasih karunia. Maka kita menghargai kasih karunia Tuhan yang baik, dan kita boleh diselamatkan oleh karena kasih karunia anak korban Kristus, karena korbannya, darahnya, berkeselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Rasul-Rasul 4 ayat 12. Karena korbannya, karena darahnya, kita disunat. Bukan sunat secara lahiriah, tapi sunat batiniah kita, hati kita ada tanda darah. Maka hargai, junjung tinggi akan pengorbanan Kristus. Kita junjung tinggi akan darah Kristus. Kita tidak menghina darah Kristus, karena kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh diselamatkan, kami bangsa kafir, orang yang tidak bersunat, boleh mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Semua kami alam karena kasih karunia. Kasih yang Kau biarkan berikan kepada kami tidak siap. Kami hargai hidup ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Segala kebutuhan kami sudah Kau siapkan, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para TNI Polri, mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut pada Tuhan, dari semua tahun politik tetap aman, Kau berikan keamanan buat negara kami. Segala kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus. Saudara, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan memberkati.